Iya, sesuai janji saya akan melanjutkan ke bab 4 dan akan membahas tentang psikologi togel. Mungkin ini adalah materi yang keluar dari strategi ya, tapi ini sangat penting karena ini menyangkut kejiwaan dan kesehatan mental kita, karena bermain togel adalah aktivitas yang sangat beresiko dan itu sangat dapat mempengaruhi psikologi kita, yang apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan gangguan kejiwaan ya, dan sangat fatal sekali gitu teman-teman. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas cara kita berpikir dan merasa saat bermain, baik dalam keadaan kalah maupun dalam keadaan saat kita mengalami kemenangan. Ya, kita itu sering banget ya, kalau kita kalah, kita depresi, kemudian kalau kita menang, kita party, uang hasil JP kita buat foya-foya ya, karena kita berpikir gampang besok dapat lagi gitu. Nah, ternyata ini nggak sepenuhnya benar. Simak terus teman-teman, karena akan saya jelaskan ya satu-satu. Jadi togel bukan hanya soal angka dan rumus aja gitu. Psikologi atau cara kita berpikir dan merasa saat bermain ternyata punya peran sangat besar dalam menentukan tujuan. Mengapa psikologi ini penting? Ada 2 poinnya. Yang pertama, karena emosi itu mengganggu keputusan. Perasaan takut kehilangan atau fear of loss dan nafsu untuk mendapatkan keuntungan besar ya, atau greed atau serakah ya, itu seringkali membuat kita mengambil keputusan yang tidak rasional, udah pasti ya. Kalau kita takut kehilangan, misalnya dengan cara memasang angka dengan jumlah lain yang terlalu banyak, biar kita pasti menang, anggapan kita begitu ya. Atau kalau kita takut kehilangan modal yang besar, maka kita juga memasang angka yang terlalu sedikit. Jumlah lainnya, misalnya hanya 2 line, akhirnya juga nggak dapat-dapat gitu teman-teman. Misalnya emosi serakah atau greed ini ya, kita bisa aja ngambil keputusan itu ngebom angka yang terlalu besar sehingga ngabis-ngabisin modal gitu teman-teman. Nah itu contohnya gitu ya. Nah ini kan adalah keputusan yang nggak rasional atau nggak masuk akal ya. Nah poin yang kedua ini membuat kesalahan ya. Jadi emosi negatif itu bisa membuat kita melipat gandakan volume betting saat kalah atau martingale dan juga over betting dengan memasang angka yang berlebihan saat setelah JP. Karena kita terlalu percaya diri. Ini udah jelas ya. Jadi emosi negatif itu sering mempengaruhi kita untuk mengejar kekalahan. Jadi kalau kita udah kalah banyak dalam, jadi pasangnya bukannya dikurangi atau stop dulu istirahat, tetapi malah justru kita lipat gandakan semakin besar pasangnya. Nah ini justru sangat berbahaya dan martingale ini di komunitas VIP Mentoring, saya sangat melarang ya. Karena ini sama dengan bom waktu teman-teman. Kemudian setelah JP, kita itu biasanya ngerasa percaya diri banget gitu ya. Menganggap bahwa rumus kita ini paten dan sangat jitu. Sehingga setelah JP biasanya kita volume bettingnya itu meningkat juga gitu. Justru semakin besar, semakin besar. Dan ternyata malah justru habis lagi, bahkan tambah dalam gitu teman-teman. Oke, saya rasa jelas dan semua bettor pasti pernah mengalami emosi negatif ini gitu ya. Nah, jadi apa saja sih emosi yang perlu diwaspadai ya? Nah, sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Buat yang belum, dan share video ini jika bermanfaat agar teman-teman yang lain itu bisa terhindar dari kerugian yang masif dalam menggunakan instrumen togel ini. Di sini saya menuliskan ada 4 jenis emosi yang negatif dan ini perlu kita waspadai. Yang pertama ini takut ya. Ketakutan akan kerugian ini bisa membuat kita memasang angka terlalu sedikit atau terlalu banyak sehingga tidak bisa betting menggunakan rasio risk and reward yang powerful atau yang kuat dalam bertahan dan hebat dalam menyerang gitu ya. Nah jadi memasang terlalu dikit itu juga nggak bagus atau kurang menguntungkan ya. Terlalu banyak juga sangat berbahaya karena ketika sekali kita patah itu sangat dalam ruginya gitu ya. Nah yang kedua ini emosi negatif yang namanya serakah. Udah pasti ya, tadi udah dijelaskan di slide sebelum ini. Jadi nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ini bisa membuat kita terlalu besar dalam memasang taruhan yang menyebabkan akumulasi angka dan pada akhirnya angka yang keluar itu meleset tipis atau bahkan patah. Nah ini sering banget teman-teman kita itu pasang angka itu di luar perhitungan rasio. Jadi dalam ilmu bandarmologi kita sebetulnya harus riset terlebih dahulu berapa sih omset sebuah pasaran. Fundamentalnya gitu ya. Kalau pasaran itu besar, banyak pemainnya, oke lah kita pasang bom besar itu realistis ya. Tapi kalau pasaran itu sedikit atau sepi, terus kita pasang bom angka yang terlalu besar, maka itu sebenarnya nggak realistis. Apalagi targetnya itu di luar dari perkiraan omset di pasaran tersebut gitu ya. Tentu angka tersebut akan terakumulasi dan angka tersebut tentu akan patah gitu. Sudah pasti patah bahkan ya. Karena dalam ilmu bandarmologi itu ada hitung-hitungan persentase angka yang harus dikeluarkan. Buat teman-teman yang udah mempelajari ilmu bandarmologi pasti paham ya di VIP Mentoring. Nah yang berikutnya ini euforia. Penjelasannya jadi, ketika prediksi kita benar menggunakan rumus cocokologi,
kita bisa merasa terlalu percaya diri dan mengambil resiko yang terlalu besar. Ya, setelah JP nih biasanya kita begini nih teman-teman. Di slide sebelumnya udah dijelasin ya jelas. Yang berikutnya ini frustasi teman-teman. Jadi rangkaian kerugian itu bisa membuat kita merasa putus asa dan kehilangan motivasi. Kita kalah terus-menerus, berturut-turut, ini juga bisa membuat kita down ya. Nah, caranya untuk menghindari frustasi yang begitu dalam, maka di dalam VIP Mentoring saya udah menjelaskan tentang batas maksimal kerugian yang boleh kita alami. Yaitu saya bocorkan langsung di sini ya. Kita hanya boleh rugi maksimal 20% dari total aset atau total modal yang kita miliki. Lebih dari 20% maka itu dapat mengganggu psikologi atau emosi yang menyebabkan frustasi. Lebih jauh lagi ini sangat berdampak fatal ya, sangat berbahaya. Maka sering saya sampaikan, bahkan di video tentang mengatur batas maksimal kerugian, saya menyampaikan bahwa banyak teman-teman kita yang melakukan tindakan negatif seperti bunuh diri, merampok, mencuri ya. Intinya tindakan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri itu akibat dari emosi negatif ini teman-teman. Maka teman-teman harus penting sekali untuk bisa mengelola 4 jenis emosi negatif ini gitu ya. Ini sebenarnya di luar dari topik pembahasan strategi dan manajemen, tetapi ini sangat fundamental karena ini menyangkut diri kita sendiri teman-teman. Next ya. Saya rasa paham, atau boleh teman-teman screenshot bagian ini ya, biar teman-teman tuh ingat. Nah, jadi bagaimana mengelola emosi? Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri. Jadi pahami bagaimana emosi kita biasanya bereaksi dalam situasi tertentu. Kita butuh renungan ya, ini intinya tentang merenung. Jadi pahami diri kita sendiri saat kita mengalami kemenangan, itu seperti apa sih diri kita? Apakah kita akan terjebak pada euforia sehingga kehilangan kewaspadaan atau kedisiplinan? Kemudian di saat kalah, apakah kita akan terjebak dalam emosi negatif, frustasi misalnya? Maka penting untuk merenung ya. Yang kedua, kita harus membuat rencana betting teman-teman. Nah, ini harus tertulis sebetulnya ya. Rencana yang jelas akan membantumu tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh oleh loss atau win. Nah, ini pentingnya sebuah rencana betting yang tertulis. Jadi teman-teman itu harus setting terlebih dahulu sebelum memulai. Teman-teman itu mau pasang jumlahnya itu berapa line, mau pakai risk reward ratio berapa banding berapa gitu ya. Kemudian mau pakai modal berapa atau modal yang mau diresikukan itu berapa ya dalam sekali bettingnya. Nah, ini sangat penting sekali, harus ditulis gitu. Yang ketiga, disiplin. Jadi disiplin terhadap rencana betting yang udah teman-teman buat. Di sini penjelasannya, nah ikuti rencana betting dengan disiplin. Jangan tergoda untuk menyimpang dari rencana yang udah Anda buat sendiri. Ya, jadi ini harus tertulis teman-teman ya. Buat dalam satu lembar kertas, bila perlu teman-teman tempel di dinding ya, agar teman-teman itu bisa disiplin terhadap rencana betting. Nah, yang keempat, sabar, udah pasti ya. Jadi betting togel adalah maraton, bukan sprint. Jadi jangan berharap bisa langsung kaya dalam waktu singkat, kecuali Anda sendiri yang mengundi angkanya gitu ya. Atau Anda itu pihak BO-nya, tentu Anda akan sangat cepat kaya gitu ya. Atau Anda itu pihak BO ya. Makanya di sini saya dalam kurung pihak BO pamer JP. Ini maksudnya apa? Sering kan kita kalau di grup-grup ada orang yang posting JP ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran ya. Ketika saya melihat postingan tersebut, saya punya dua kemungkinan. Saya bisa percaya dan saya bisa enggak gitu teman-teman. Kenapa? Saya bisa percaya bahwa itu adalah trik marketing dari si BO untuk meramaikan pasaran tersebut gitu ya. Dan yang kedua, saya tidak percayanya kenapa? Saya tidak percaya karena tidak mungkin pasaran yang sepi bisa mendapatkan JP sebegitu banyaknya, kecuali itu adalah pihak bandar itu sendiri. Artinya yang dikeluarkan adalah uang mereka sendiri gitu ya. Yang tujuannya juga untuk meramaikan pasaran tersebut. Kalau paham ilmu bandarmologi, sekali lagi, ini pasti ngerti gitu ya. Jadi kita juga harus rasional dalam menentukan target JP-nya. Karena permainan togel ini sangat erat kaitannya dengan bandar, teman-teman ya. Jadi tidak bisa serakah. Nah, berikutnya belajar dari kesalahan ya. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi better yang lebih baik, udah pasti. Nah, yang terakhir ini jurnal betting. Apa sih ini gitu? Jadi intinya kita harus mencatat setiap transaksi ya, analisis dan emosi yang Anda rasakan. Ini akan membantumu mengidentifikasi pola perilaku dan meningkatkan kesadaran diri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kan bisa buka histori ya, atau catatan betting. Pahami udah berapa kali kalah, udah berapa kali menang, kemudian di total hasilnya untung atau rugi. Kemudian setiap saat Anda menang itu dirasakan apakah Anda mulai terjebak pada emosi negatif atau tidak begitu ya. Jadi harus banyak-banyak merenung teman-teman. Karena ini menyangkut dengan psikologi, menyangkut dengan diri kita sendiri. Oke ya, jelas? Next. Ya, mengapa jurnal betting ini sangat penting? Jadi yang pertama menganalisis kesalahan, yang kedua mempelajari pola, yang ketiga meningkatkan disiplin, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri ya. Ini teman-teman silahkan baca sendiri atau boleh di screenshot buat dipelajari teman-teman. Next.
Nah, pada intinya ya, psikologi betting itu adalah pondasi kesuksesan dalam bermain. Dengan mengelola emosi dengan baik, membuat rencana yang solid, dan terus belajar, kamu bisa meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan finansialmu. Ingat bahwa betting togel adalah proses pembelajaran atau perjalanan yang panjang dan berkelanjutan. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Ini ada sebuah grafik ya, ini hanya gambaran aja bahwa modal resiko peluang harus kita kelola dan tambahan lagi psikologi. Harus dibarengi dengan psikologi yang kuat. Next, jadi apakah Anda ingin penjelasan lebih lanjut tentang semua yang udah dijelasin di sini gitu ya? Maka silakan teman-teman tonton aja part 1 sampai part 5 di materi khusus expert ya. Supaya teman-teman bisa mempelajari poin-poin dasar untuk memulai menjadi better yang expert gitu teman-teman. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan metode rahasia dan strategi rahasia yang udah kami gunakan di dalam grup VIP mentoring yang beranggotakan udah banyak banget teman-teman ya, udah ratusan orang dan kita udah berdiri bertahun-tahun teman-teman. Nah, selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi. Nah, implementasi dan evaluasinya bagaimana? Silakan teman-teman cek di deskripsi, saya udah cantumkan link video khusus expert part 1 sampai part 5. Silakan teman-teman klik buat tonton. Oke, terima kasih ya. Kita udah belajar banyak nih tentang bagaimana mengelola emosi dan psikologi.